Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bertemu kembali dalam kajian hadis arba'in. Dan insyaallah hari ini, sore hari ini, kita akan membahas hadis arba'in nomor ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu as-sadisu wa thalathun. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Biografi tentang Abu Hurairah sempat kita bahas di hadis nomor ke-9. Abu Hurairah beliau menyampaikan bahwa Rasul pernah bersabda, Man naffasa an mu'minin. Siapa yang membantu menyelesaikan, Man naffasa an mu'minin kurbatan. Siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin. Yaitu maksudnya adalah siapa saja yang meringankan, bahkan menghilangkan kesulitan saudara kaum muslimin, orang yang sesama yang beriman, maka dia tidak memperdulikan apakah suku, bahasa, dan lain sebagainya. Itu dia tidak memperdulikan itu. Yang penting dia menghilangkan, dia meringankan kesulitan di antara kesulitan kaum muslimin. Disebutkan nafasa ma'nahu farraja, ai bimakna azala. Maknanya adalah meringankan dan melapangkan. Kurbatan min kurabid dunya, sebuah kesulitan di antara kesulitan dunia. Yaitu siapa saja di antara kaum mukminin yang dia meringankan, bahkan sampai dia menghilangkan kesulitan-kesulitan di antara kesulitan saudaranya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitan pada hari kiamat. Al-kurbah jamak kurab. Maknanya adalah syiddatun azimah. Sesuatu kesulitan yang sangat besar. Yaitu apa-apa yang menggelisahkan jiwa dan membuat hati ini sedih. Jadi siapapun yang membantu meringankan atau menghilangkan beban di antara beban kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Balasannya adalah kelak di hari kiamat, kita akan dimudahkan dari kesulitan di antara kesulitan hari kiamat. Syekh Abdul A'la Al-Mubarakfuri beliau mengatakan, karena semua makhluk adalah keluarga Allah dan meringankan kesulitan adalah sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan pula. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60. Kemudian kata Rasulullah, wa man yassara ala mu'sirin. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yaitu memberikan kelapangan, keringanan bagi orang-orang yang sedang kesulitan, dia memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesulitan. Dan ini ditanyakan, apakah berlaku untuk mukmin dan kafir? Maka Syekh Abdul A'la Al-Mubarakfuri mengatakan, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang kesulitan ini berlaku baik itu untuk orang mukmin termasuk juga orang yang kafir. Orang yang punya hutang atau orang yang punya permasalahan, kemudian permasalahan itu dipermudah, kemudian kita mempersulit kesulitan orang tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan berikan kemudahan
dari segala kesulitannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Al-Imam Ibnul Allan mengatakan, yassaru ala mu'sirin. Yang dimaksud dengan memberikan kemudahan kepada orang kesulitan adalah dengan cara membebaskan kesulitannya, atau memberikan hibah, atau bersodakoh, atau menangguhkan agar memperoleh kemudahan baik melalui dirinya atau melalui perantara. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang semakna dengan ini sangat banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, man sarrahu an yunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja di antara kalian yang suka Allah menyelamatkan dari berbagai kesulitan di hari kiamat, falyunaffas ala mu'sirin au yadhna anhu. Maka hendaklah dia meringankan hutang saudaranya atau membebaskannya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, yakni menyembunyikan aurat, noda dan hal yang membuat saudaranya malu jika diketahui oleh orang lain, baik itu secara fisik maupun non fisik. Menutup aib sesama saudara kaum muslimin merupakan bagian dari menolong saudaranya. Makanya satara maknanya adalah menutup, menyembunyikan atau melindungi. Maka ini adalah satara. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kata Saleh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, beliau mengatakan, wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maksudnya adalah muslim di sini adalah juga berlaku bagi semua kaum muslimin, baik itu adalah muti'in, salihin, baik itu orang-orang muslim yang taat dan dia orang soleh, au kanu fasaqah, atau bisa jadi yang berlaku juga jika dia memang orang yang ahli maksiat. Maka kita jaga kaitan dengan aib orang tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan para ulama mengkategorikan satara musliman, kita menutup aib seorang muslim, itu merupakan kategori wajib. Sesungguhnya seorang muslim yang tidak punya wewenang amar ma'ruf nahi mungkar, seperti pemimpin, aparat dan lain sebagainya, wajib baginya menutup aib saudaranya muslim, atau dianjurkan baginya untuk menutupinya. Jika dia tahu maksiat saudaranya, hendaknya dia menyembunyikan kemaksiatan tersebut. Dan jika tahu adanya keburukan darinya, hendaklah dia menyembunyikannya. Dan hendaknya dia berusaha untuk menasehati dan membersihkan aibnya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah kemudian melanjutkan, adapun ahlul hisbah, orang yang diberikan wewenang untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka boleh mengetahui hal ini selama sesama mereka saja. Tetapi mereka tidak boleh membeberkan berbagai tuduhan yang menimpa sebagian kaum muslimin, baik berupa dosa, kejelekan, maksiat. Kan hal itu masuk kepada keumuman wajib menutup aib saudaranya kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun jika kesalahan itu adalah kesalahan yang membawa dampak kerusakan pada agama dan manusia lain, maka tidak apa-apa dibongkar dan diusut agar tidak membawa kerusakan yang lebih besar dari itu. Seperti orang melakukan korupsi, pencuri, menyebarkan ajaran sesat dan semisalnya, maka sebaiknya tentu hal itu diserahkan kepada aparat yang berwenang, baik berilmu, berani, mampu dan bergerak secara konstitusional ataupun secara syar'i. Makanya salah seorang ulama mengatakan, Al-Imam Abu Thayyib Syamsul Adzim Abadi rahimahullah, beliau mengatakan, wa man satara muslima, siapa yang menutup aib saudaranya. Aib yang dimaksud dengan aib saudara itu baik itu kaitan dengan badannya, aib dengan yang tidak menggibahi dia dan membelanya dari berbagai aib. Ini jika kesalahan memang dikenal tidak mendatangkan kerusakan. Jika tidak demikian, maka dianjurkan untuk membawa dan menceritakan kesalahannya kepada pemimpin. Jika dia melihat maksiatnya, maka hendaklah diingkarinya sesuai dengan kemampuan. Dan jika dia lemah posisinya, maka laporkan kepada hakim. Ini adalah waman satara musliman. Apa kata Rasul? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutupkan aibnya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah akan menutup aib dan kekurangan orang tersebut dari penglihatan manusia lainnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini akibat dari perbuatan yang telah menutup aib saudaranya sesama muslim.
Ini merupakan ganjaran yang berlipat baginya. Bukan hanya di dunia, tapi ternyata subhanallah, dia akan mendapatkan ganjaran termasuk di akhirat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan, ini juga perbuatan menutup aib di dunia, balasannya adalah orang tersebut ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. As-sitru artinya menyembunyikan aib dan tidak menampakkannya. Orang yang track recordnya dikenal baik, lalu dia melakukan maksiat, maka hendaklah dinasihati dan ditutup aibnya tersebut. Tapi orang yang dikenal perusak dan orang jahat, maka menutup-nutup kejahatan justru memudahkan dia untuk berbuat jahat, lalu dia melanjutkan kejahatannya dan menyengaja melakukannya. Maka dalam kondisi seperti ini, maka hendaklah membukanya, dan dengan membuka itu akan ada kemaslahatan agar dia mendapatkan hukuman yang bisa mencegahnya dari mengulang perbuatan kemaksiatan tersebut. Jadi menutup aib itu tidak mutlak harus dilakukan. Dalam kondisi yang memang dia orang baik, mungkin hanya sekali dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan aib maka tutup. Tapi bagi orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, justru kalau ditutup akan mendatangkan kemafsadatan lebih besar, maka tentu dibuka akan lebih baik. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasul, wallahu fi aunil abdu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama seorang hamba mau menolong saudaranya, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang yang memberikan pertolongan tersebut. Makanya Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan dalam hadis ini, hathun ala an yu'inal mar'u akhahu. Maka ini merupakan motivasi, ini merupakan dorongan. Hendaklah setiap seseorang selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Bi'a'dhami hathin, dengan dorongan yang sangat agung. Bagaimana? Haitsu ja'ala annal 'abda idza a'ana akhahu fa innallaha fi 'aunihi. Ini adalah motivasi dari Rasulullah, dorongan dari Rasul. Kata Rasul, selama orang tersebut menolong saudaranya, maka Allah turun tangan langsung akan menolong orang tersebut. Kemudian kata Rasul, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan dengan apapun perjalanan itu, jalan kaki atau berkendaraan. Jalan untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, jalan untuk mencari ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa sekarang ini mencari ilmu memang perlu berjalan dan hadir di dalam posisi online, dalam posisi offline. Tapi seandainya tidak memungkinkan offline, maka insya Allah ketika kita berjalan menuju majelis ilmu, walaupun majelis ilmu itu bersifat online, maka ini insya Allah akan tetap mendapatkan balasan, akan mendapatkan keutamaan seperti kita hadir di majelis offline. Wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dituju adalah untuk mencari ilmu. Ilmu ini ilmu apa? Tentu kata para ulama mengatakan ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu umum. Ilmu yang bisa mereka paham tauhid yang benar. Kemudian ilmu-ilmu yang membahas tentang halal dan haram, tata cara ibadah, menjauhi syirik dan lain sebagainya. Maka inilah ilmu yang akan disebutkan salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Makanya kata Imam Ibnu Allan, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i atau ilmu yang menjadi alat mencapai wajah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ini karena menjadi syarat semua ibadah. Bahkan biasanya para ulama mengikat berbagai urusan ibadah dengan ilmu-ilmu syar'i. Lantaran sebagai manusia telah meremehkan masalah ini atau melalaikannya. Kemudian berikutnya adalah dilanjutkan kaitan dengan salaka tariqan di sini. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dorongan, ini merupakan motivasi dan juga anjuran kita untuk menempuh jalan ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tersebut. Maka jalan apapun yang akan kita tempuh dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasul, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah berkumpul, duduk di majelis ilmu. Dan duduk di masjid ilmu ini adalah berkumpul di majelis yang sama atau berbeda di sebuah masjid. Buyutun dimaksud di sini adalah masajid Allah. Yang dimaksud dengan buyut di sini adalah rumah Allah adalah masjid. Maka wal muradu bidzalika, kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, yang dimaksud dengan
buyutil majtama qaumun fi baitin min buyutillah wal muradu bidzalikal masjid wal masjidu baitullah, sedangkan masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diidhafahkan ya, baitullah, rumah Allah, pengaitan tersebut dengan asma Allah Subhanahu wa taala, tasyrifun lil masjid. Ini menunjukkan tentang keutamaan, tentang kemuliaan sebuah masjid. Li'annahu baitun yatlubu fi ridallah jalla wa ala. Karena di masjid inilah kita mengharap pahala, kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah. Kemudian di situ dilakukan apa? Yatsluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah, yaitu mereka melakukan tilawah Al-Qur'an. Baik satu orang membaca dan yang lain mendengarkan, atau mereka membaca sendiri-sendiri di tempat dan waktu yang bersamaan. Ini menunjukkan yatsluna kitaballah. Kemudian berikutnya wayatadarasunahu. Al-Qur'an yang dibaca tersebut bukan hanya dibaca, kemudian mempelajarinya di antara mereka, yaitu mengkaji Al-Qur'an, baik itu qiraahnya, berbagai ulumul Qur'an, dan juga memahami tafsirnya, baik itu secara rinci maupun secara umum. Ini merupakan yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu. Maka dia akan mendapatkan 4 hal. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada komunitas tersebut, kepada orang-orang yang kumpul di tempat tersebut, yaitu ketenangan, yaitu menurunkan kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Maka kata Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan sakinah tersebut adalah maksudnya bahwa apa yang dimaksud dengan sakinah disebut adalah as-sakinatu asya, bahwa yang namanya ketenangan itu banyak macamnya. Al-mukhtaru minha, maka yang dipilih kaitan dengan sakinah yang dimaksudkan dengan ayat, dengan hadis ini adalah annaha syai'un min makhluqatillah, bahwa yang namanya sakinah itu adalah merupakan suatu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fihi tuma'ninatun wa rahmah. Maka dalam tuma'ninah itu di situ kita akan mendapatkan ketenangan dan kita pun akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakinah juga di situ ada malaikat bersamanya. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi yang dimaksud dengan sakinah tersebut. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dia akan dilimpahkan kepada mereka rahmat, yakni kasih sayang Allah di atas majelis mereka dan menaungi mereka. Kemudian wa haffathumul malaikah. Malaikat akan mengelilingi majelis tersebut. Maksudnya adalah malaikatur rahmat wal barakah. Maksudnya adalah malaikat rahmat dan malaikat keberkahan. Ini adalah yang disampaikan oleh para ulama tentang ini. Jadi malaikat yang membawa kerahmat, malaikat yang membawa berkah. Kemudian apa? Malaikatur rahmat wal barakah. Kemudian mereka, para malaikat tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka mengitari sebagai bentuk pemuliaan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keempat adalah kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Maksudnya adalah Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Makanya wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisinya. Yang dimaksud dengannya adalah al-malaikatul muqarrabin, itu para malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu minal yang dimaksudkan di sini adalah yang di hadapan itu adalah kedekatan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung hadis kata Rasul, wa man batta'a bihi amalu. Dan siapa saja yang lambat amalnya, siapa yang mengakhirkan amalnya dan tidak menyegerakan amal soleh. Ini yang dimaksud dengan melambatkan amalnya. Al-bat'u artinya adalah lambat. Sehingga disebutkan bahwa lawan dari at-ta'ajjul yaitu bersegera. Kemudian wal makna yang dimaksud dengan man batta'a di sini kata Syekh Abdul A'la Al-Mubarakfuri, yang dimaksud dengan ini adalah barang siapa yang mengakhirkan amalnya dari derajat kebahagiaan. Kata Rasulullah, lam yusri bihi nasabuh. Hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Maksudnya apa? Keterlambatan amal tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya dirinya yang mungkin berasal dari orang-orang mulia. Serta ya, mereka orang-orang seperti ini tidak lantas dia menjadi mulia karena dia berasal dari keturunan yang mulia ketika dia mengakhir-akhirkan yang namanya amal kebaikan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya. Abu Daud juga meriwayatkan di dalam sunannya. Dan ulama-ulama lain juga menyebutkan tentang periwayatan hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang barusan kita sampaikan,
ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semuanya contoh amal kebaikan yang dipaparkan dalam hadis ini merupakan amal badaniyah, amal fisik. Baik itu lisan, tingkah laku, dan juga yang ditopang oleh harta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, amal anggota tubuh, amal badaniyah itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini merupakan salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ketika berbicara tentang keimanan, bahwa keimanan itu adalah terdiri dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya lisan, kemudian juga meyakini dengan hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya betul kata Imam Al-Bukhari, Wakil Ali Wahab bin Munabbih, pernah ditanya Wahab bin Al-Munabbih, Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah ucapan la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Qala bala, iya betul, kata Wahab bin Al-Munabbih. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan, tapi yang namanya kunci pasti ada geriginya, ada gigi-giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka. Kalau kamu punya kunci, kunci itu ada giginya, maka pintu itu akan terbuka. Wa illa, jika kamu punya kunci tapi kunci itu tidak punya giginya, maka lam yuftah laka, maka itu tidak akan dibukakan. Nah, gerigi yang disebut di sini adalah al-a'malus shalihah. Yang dimaksud di sini adalah amal-amal soleh. Makanya kata Imam Nawawi beliau mengatakan, di samping kalimat la ilaha illallah, dia juga mesti mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani saya dan apa yang saya bawa. Maksudnya adalah mengimani Rasulullah dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Amal badannya inilah yang menjadi penyempurna seseorang muslim mendapatkan keterjagaan dari darah, harta, dan kehormatan. Tidak cukup hanya kalimat syahadat. Makanya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, tidak cukup untuk mendapatkan keterjagaan ismah hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ucapan itu juga telah mereka katakan ketika masa-masa kafir dulu dan telah menjadi keyakinan. Artinya ucapan la ilaha illallah harus dibarengi dengan aplikasi, harus dibarengi dengan berbagai macam jenis amal badaniyah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah anjuran memberikan solusi kepada saudaranya yang sedang mengalami permasalahan hidup yang membuatnya sedih dan sulit di dunia. Solusi ini bisa jadi bantuan tenaga, bisa juga pikiran, bisa juga nasihat, bahkan bisa juga kaitan bantuan. Ini adalah kaitannya dengan harta, sejauh yang disanggup dan dimiliki. Bahkan anjuran ini sangat kuat, karena Rasulullah SAW mengatakan sebanyak 2 kali, man naffasa an muslimin an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Kemudian man yassara ala muksirin. Rasul menyebutkan sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa ternyata betapa besarnya pahala keutamaan kita membantu sesama saudara kaum muslimin. Makanya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, hadal hadis azimun. Sesungguhnya hadis ini hadis yang sangat mulia. Jami'un li anwa'in minal ulum wal qawaid wal adab. Menghimpun berbagai macam ilmu, berbagai macam adab dan kaidah-kaidah. Fihi fadlun, ya, di dalamnya terdapat keutamaan. Qada'u hawaijil muslimina. Kemudian di antaranya ada keutamaan bagaimana kita membantu kesulitan-kesulitan sesama muslim. Kemudian wa nafa'ahum, dan kita pun memberikan manfaat kepada mereka. Bima yatayassaru min ilmin aw malin aw mu'awanatin. Maka dengan cara apa yang bisa kita lakukan? Dengan memberikan kemudahan, baik itu dengan ilmu, baik itu dengan harta, baik itu dengan pertolongan. Au isyarati bi maslahatin au nasihatin au ghairi dzalik. Termasuk juga adalah dengan kita menunjukkan kepada maslahat atau nasihat dan selain dari itu. Jadi hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kita selalu berusaha untuk berkhidmat, untuk melayani umat, melayani masyarakat. Ini bagian dari slogan yang harus kita ulang-ulang bersama, melayani rakyat. Kita selalu membela, kita selalu mengadvokasi, kita pun selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan dia. Kaum muslimin rahimahullah. Yang ketiga,
Pelajaran dari hadis ini adalah anjuran menutupi aib dan aurat saudaranya sesama muslim, baik aib kaitan dengan aurat fisiknya ataupun pelakunya ataupun perilakunya. Kesalahan perilaku individu muslim yang membawa dampak buruk bagi pelakunya saja hendaklah tidak dibeberkan. Justru seharusnya perilaku seperti ini hendaklah ditutupi. Tetapi bagi orang-orang yang memang sengaja melakukan kemaksiatan dan dampaknya nanti akan berakibat besar, maka boleh kita menceritakan aib tersebut. Bukankah setiap manusia itu punya aib pribadi yang membuatnya malu jika manusia tahu? Maka tutuplah aib itu dengan dua cara. Pertama, tidak melakukan maksiat secara terang-terangan. Yang kedua, tutuplah aib saudara kita di hadapan manusia agar Allah tetap menutup aib kita. Membicarakan aib yang diistilahkan ghibah tidak terlarang secara mutlak. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, pertama, ketika mengadukan sesuatu kepada hakim tentang kejahatan orang yang menganiaya. Jadi gak masalah kita menceritakan. Yang kedua, minta tolong supaya menasihati orang yang berbuat mungkar kepada orang yang dianggap sanggup menasihatinya. Jadi kita memintakan nasihat untuk orang ini, nah kita ceritakan dulu tentang aib orang ini. Tapi tujuannya adalah jaga hati kita. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk supaya orang tersebut dinasihati. Ketiga, karena minta fatwa. Fulan menganiaya saya, bagaimana cara menghindarinya? Artinya ini kan meminta fatwa. Kemudian yang keempat adalah bertujuan menasihati agar orang lain tidak terpedaya oleh orang tersebut. Yang kelima, terhadap orang yang terang-terangan melakukan kejahatan, maka yang demikian bukan ghibah, sebab ia sendiri yang menampakkan aibnya tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk memperkenalkan orang dengan gelar yang sandangnya. Jadi memang ada orang-orang yang gelarnya dulu aneh-aneh. Contoh adalah Al-A'mash, buram matanya. Al-A'raj, si pincang. Al-A'ma, si buta. Al-Asam, si tuli. Al-Ahwal, si juling. Semua ini adalah gelar yang pernah disandang oleh sebagian para ulama. Nah, ketika kita menyebutkan itu maka tidak masalah. Yang keempat adalah anjuran untuk menolong dalam hal kebaikan terhadap sesama muslim. Baik itu urusan dunia dengan membantu memberikannya pakaian jika dia tidak punya, memberikan bantuan hutang dan lain sebagainya jika memang seperti itu. Juga menolong dalam urusan agama dan akhirat, seperti mau mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kita juga mengajarkan kajian-kajian kebaikan kepada mereka. Ini termasuk wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Maka kata Rasul, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain. Wal ma'unatu wal mu'awanatu fi umuril akhirah wa kadza fil umuril mubaha minad dunya mandubun ilaihi. Kita menolong orang untuk urusan akhirat dan menolong untuk urusan dunia yang dianjurkan, maka itu termasuk hal yang dibolehkan dan kita dianjurkan untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Kemudian yang kelima adalah keutamaan orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, baik dalam negerinya ataupun keluar negeri. Di masa pandemi sekarang ini, maka diantaranya adalah menuntut ilmu, bisa saja dengan cara online dan lain sebagainya. Ini diantara keutamaan kita mencari ilmu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kita untuk selalu berkumpul di dalam masjid dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, atau secara umum berkumpul dalam rangka majelis zikir. Karena dalam riwayat lain adalah ada majelisnya adalah di rumah Allah, tapi dalam majelis lain adalah yang penting itu majelis, baik itu majelis online ataupun majelis offline. Imam Nawawi mengatakan membaca Al-Quran ya, secara berjamaah untuk membaca Al-Quran adalah perkara yang mustahab, yang sunnah, berdasarkan berbagai dalil yang jelas dan pelaku salaf dan khalaf yang begitu jelas. Maka kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, wa hadza dalilun ala fadlil ijtima' ala tilawatil Quran fil masajid. Ini menunjukkan tentang keutamaannya kita berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran. Sehingga kata Imam Nawawi, yaitu berkumpulnya jamaah, sebagian mereka membaca 10 ayat, 1 juz, setengah juz, seperempat juz dan sebagainya. Kemudian jamaah lain mendengarkan. Ketika selesai ganti kepada jamaah lain, dia dengarkan jamaah lain yang mengaji, terus sampai dilakukan seperti itu. Maka kata beliau, fahada jaizun wahsanun. Maka ini termasuk perbuatan yang boleh dan perbuatan yang baik.
Bahkan kata Imam Malik, boleh kita melakukan hal. Ketika ditanya tentang ini, kata Imam Malik, la ba'sa bihi, maka hal itu tidak jadi masalah. Yang ketujuh, yang terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran dari hadis yang barusan kita sampaikan, hal ini menunjukkan bahwa keutamaan manusia ditentukan oleh amalnya, bukan oleh nasabnya. Walaupun seseorang berasal dari keluarga yang soleh, seorang ulama dan sebagainya, bahkan mengklaim keturunan Nabi SAW sekalipun, tetapi amal-amalnya tidak soleh, maka nasab mereka tidaklah membela dan tidak pula menjadi penolongnya. Sebaliknya, ada orang yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja, tapi dia, ya bahkan mungkin bisa jadi nenek moyangnya adalah musuh Islam, tapi dia biasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagian daripada kebaikan itu. Contoh dalam sahabat adalah, kita tahu Ikrimah binti Abi Jahal. Ikrimah ini adalah dulu orang tuanya kita tahu semuanya. Kemudian beliau pun sebelum masuk Islam adalah biasa melakukan keburukan. Dia melakukan donasi sebanyak-banyaknya untuk menghalangi dakwah Islam. Tetapi kata beliau, ketika kami sudah masuk Islam, maka yang biasanya kami berinfak untuk menghalangi ajaran Islam, maka sekarang saya 2 kali lipat akan saya berinfak untuk kemaslahatan kaum muslimin. Oleh karenanya, janganlah berbangga dengan nasab yang mulia, dan jangan bersedih dengan nasab yang biasa saja, tapi berbanggalah karena amal mulia, dan bersedihlah jika miskin amal mulianya. Ini harus menjadikan catatan buat kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis arba'in nomor ke-36 yang disebutkan adalah ini, temanya adalah berbagai amal soleh. Amal soleh itu bisa dilakukan oleh badaniah kita, dilakukan oleh lisan kita termasuk badan, tapi juga bisa dilakukan oleh hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.